Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karis. Mengerjakan tugas final nomor satu. Mengapa pemahaman sistem operasi sangat krusial bagi seorang asisten sistem? Pertama, sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang menghubungkan perangkat keras hardware dengan aplikasi yang berjalan di atasnya. Seorang arsitek sistem harus memahami sistem operasi karena seluruh proses pengelolaan server, jaringan, penyimpan data, keamanan, dan layanan aplikasi bergantung pada sistem operasi yang digunakan. Lalu dua, cara menentukan spek hardware, RAM, CPU, storage berdasarkan beban kerja server. Penentuan spek hardware harus disesuaikan dengan jenis layanan yang dijalankan oleh server. Ya, semakin besar jumlah dan aplikasi yang berjalan, semakin tinggi ya juga kebutuhan sumber dayanya. Ada CPU. CPU menentukan kemampuan server dalam memproses data. Kemudian RAM. RAM digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyimpan data sementara. Kemudian ada storage, pemilihan media penyimpanan, mempertimbangkan kapasitas dan kecepatan. Kemudian instalasi sistem operasi Linux Ubuntu server. Oke, langsung aja kita ke VirtualBox-nya. Sini kita menggunakan Ubuntu ya. Iya. Ini lalu kita klik lanjut. Oke. Ini kemudian kita kasih sandinya. Satu dua tiga. Ini contoh buat contoh aja ya. Oke. Lu Oke, lanjut. Use API, sini centang, kemudian lanjut. Selesai. Oke, kita sambil menunggu, kita lanjut aja. Kita lanjut ke soal. Jadi perbedaan implementasi antara full incremental dan differential backup. Yang pertama ada full ya. Jadi cara kerjanya full menyalain seluruh data, kemudian kelebihannya restart paling mudah, serta kekurangan membutuhkan waktu dan ruang penyimpanan lebih besar ya. Lalu ada incremental, cara kerjanya menyalin perubahan sejak backup terakhir. Kemudian kelebihannya backup sangat cepat dan hemat storage. Kemudian restore membutuhkan seluruh file backup. Lalu differential backup, cara kerjanya menyalin perubahan sejak full backup terakhir, kemudian restore lebih mudah dibanding incremental, lalu ukuran backup semakin besar setiap hari. Jadi kesimpulannya, full cocok dilakukan setiap minggu, incremental cocok dilakukan setiap hari, kemudian differential digunakan apabila menginginkan proses restore lebih cepat dibanding incremental. Lalu pengalaman restore data menggunakan Samsung di lalu pengelolaan akun, root, administrator, standar user. Jadi pada sistem operasi terdapat dua jenis akun utama, root atau admin, memiliki hak akses penuh terhadap sistem, contoh instalisasi aplikasi, mengubah konfigurasi sistem, menambah pengguna, menghapus file sistem. Standarnya memiliki hak akses terbatas. Jadi contoh menjalankan aplikasi, mengakses file pribadi, tidak dapat mengubah konfigurasi sistem tanpa izin administrator. Oke, kita coba kembali ke ini. Ya. Ini ya. Tampilkan. Oke, kita masih menunggu. Selanjutnya kita ke soal dulu. Nomor 7, implementasi. Oke, ini implementasi.
kita nunggu dulu tadi di VirtualBox-nya, kita lanjut implementasi password yang kuat. Ya, ya ini kita tinggal menunggu untuk praktikum ya, menunggu ini. Ya, ya memang cukup lama, kita tunggu saja. Oke, ini udah muncul, kita tinggal tunggu. Lama ya. Oke, sudah, kita lanjut tadi pertanyaan nomor 6. Oke, ini kita sudah terminal di mana itu pengolahan akun root atau administrator dan standar user tadi ya. Jadi akun root pada Linux atau administrator pada Windows merupakan akun dengan kata akses tertinggi dalam sistem ya. Dan standar user adalah akun dengan hak akses yang lebih terbatas dibandingkan akun administrator.
Jadi penggunaannya menjalankan tugas-tugas tertentu sesuai dengan izin yang diberikan oleh sistem. Kita menggunakan get ya. Lalu ada implementasi akses pada folder dan file ya, menggunakan metode chmod atau chown on. Ya, oke. Contoh kita touch file pratikum titik txt ya, ini filenya. Kemudian kita menggunakan chmod 755 file pratikum titik txt, kemudian ls file pratikum titik txt, terus ke implement nomor 8, implementasi password yang kuat atau penggunaan multifaktor ya. Jadi keamanan akun pengguna merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan sistem operasi dan server ya. Salah satu langkah dasar yang dapat diterapkan adalah penggunaan password yang kuat untuk mengurangi risiko akses tidak sah ke dalam sistem. Jadi contoh password yang kuat pas kita akan bikin password yang kuat ya, yang password kita menggunakan P P R 2. Ini adalah membuat password kita ya. Lalu pengalaman update. Jadi pengalaman update versi 4 menggunakan Ubuntu. Jadi proses pembaruan dilakukan menggunakan perintah sudo perintah untuk mengupdate ya.
Oke, kita tunggu bentar. Jadi, perintah sudah update-update digunakan untuk memperbarui informasi paket yang tersedia pada repository. Jadi, oke. Kemudian kita akan sudo apt update. Jadi sudo apt update digunakan untuk menginstal source terbaru dari paket yang telah terpasang pada sistem. Kemudian selain melakukan pembaruan sistem, saya juga melakukan verifikasi firewall menggunakan UFW Uncompleted Firewall yang merupakan salah satu firewall bawaan pada Ubuntu. Firewall berfungsi untuk mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk maupun keluar sehingga dapat membantu melindungi server dari akses yang tidak diizinkan. Ya, dan jadi dalam praktikum ini hanya port yang diperlukan yang dibuka, yaitu port 22 yang digunakan untuk layanan SSH. Konfigurasi dilakukan dengan perintah ini. Oke, lalu sudo UFW enable. Oke, kemudian selanjutnya perintah tersebut mengizinkan koneksi melalui port 22 menggunakan protokol TCP dan mengaktifkan firewall pada sistem. Di sementara itu, port yang lain yang tidak digunakan tetap ditutup untuk meminimalkan potensi serangan dari jaringan luar. Berdasarkan hasil praktikum, penerapan update patch secara berskala dan konfigurasi firewall yang tepat dapat meningkatkan keamanan server secara signifikan. Kemudian kedua, langkah tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas sistem serta melindungi server dari berbagai ancaman keamanan yang mungkin terjadi. Sekian praktikum saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.